Jadi saya kira ada konsepnya Allah bahwa Muhammad itu tidak sebagaimana nabi-nabi yang lain yang oleh Allah disuruh mengandalkan kehebatan. Misalnya dengan tongkat pada Nabi Musa, dengan kekuatan menyembuhkan pada Nabi Isa, dengan kekuatan untuk dibakar pada Nabi Ibrahim, dengan kekuatan bisa keluar dari perut ikan pada Nabi Nuh, pada Nabi Yunus. Artinya ada mukjizat-mukjizat yang sifatnya vulgar dalam tanda petik ya, vulgar ya, benar ya. Nah Rasulullah itu tidak oleh Allah dilindungi untuk tidak hebat-hebat. Jadi dia ummi saja, dia biasa saja. Jadi dia kehebatannya justru karena dia biasa. Itu mas. Jadi dia berjuang sebagaimana manusia biasa. Dia mengalahkan Abu Jahal yang hebat itu sebagai manusia biasa. Artinya beneran Rasulullah itu berjuang, belajar ilmu ekonomi, belajar ilmu politik, kebudayaan untuk mengalahkan pengaruh Abu Jahal yang sebenarnya ingin merebut aset copyright air Zam-Zam. Jadi Abu Jahal itu sebenarnya masalah kapitalisme. Itu sama dengan NATO merebut Libya, begitu, merebut Irak dan seterusnya. Nah tapi Rasulullah waktu itu belum nabi dia. Rasulullah memperjuangkan sejak awal bagaimana melindungi semua hak-hak itu dengan kemampuan kemanusiaannya. Jadi Rasulullah menurut saya dikonsep oleh Allah memang untuk ummi. Ummi tidak dalam arti, menurut saya bukan dalam arti dia buta huruf wadak, tapi dia awam. Jadi dia berada pada level budaya awam, biasa-biasa saja. Bahkan dia memberi makan pengemis tiap hari di pasar Madinah itu. Pengemis Yahudi yang tiap hari kalau dikasih makan itu dia membalas dengan nasihat, dan nasihatnya itu berupa jangan dekat-dekat dengan orang yang namanya Muhammad. Itu nasihatnya orang buta Yahudi yang tiap hari dikasih makan ini. Dan akhirnya karena Muhammad mendengar itu, Nabi Muhammad pun senang mendengar itu, dan dia datang ke sana untuk ngasih makan. Dan setelah Muhammad ngasih makan kepada si Yahudi buta ini, dikasih nasihat, pokoknya saya terima kasih kamu ngasih makan, saya hanya bisa membalas dengan nasihat. Nasihat saya adalah jangan dekat-dekat dengan Muhammad, dia itu tukang sihir. Jadi Rasulullah senang menikmati dimaki-maki tiap hari itu. Jadi aku pengen dolek wong ngemis sing ngono iku mang. Kalau ada saya akan tiap hari setia untuk datang ke jadi Deda Ainun itu ya. Jadi gitu seneng saya gitu. Jadi Rasulullah begitu awamnya. Kan kita tahu beliau punya pakaian hanya 3. Kalau satu dipakai berarti satu di lemari, yang satunya dicuci. Kalau yang dipakai kemudian dicuci, maka yang di lemari dia pakai, yang dia cuci ditaruh di lemari, kan gitu. Pokoknya muter seperti itu. Rasulullah bahkan tidak pernah makan kenyang berturut-turut 1 minggu. Rasulullah tidak pernah, Siti Aisyah tidak pernah memasak berturut-turut 3 hari. Mesti ada hari di mana Aisyah tidak bisa menyediakan makanan untuk Rasulullah. Jadi hidupnya lebih sengsara dari Anda semua. Jadi gak usah pamer penderitaan lah awakmu. Kalah bertanding kon. Allah kon wong sik merokak bas Allah. Jadi ndak ada lah. Kita paling kita hanya mencicipi penderitaan Rasulullah, itu pun sangat sedikit. Jadi Rasulullah disuruh mengalami seperti kita. Bahkan Rasulullah juga sakit panas, dan panasnya lebih daripada panas kita. Sehingga kita Rasulullah panas itu dipegang oleh Abu Bakar. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah kok begitu panas badanmu sehingga terbakar tanganku, kata Abu Bakar. Rasulullah mengatakan, karena Allah juga mencintaiku dengan cinta yang sangat tinggi, maka panasku pun dikasih panas yang sangat tinggi. Gitu Rasulullah. Di awakmu juga hati-hati gitu. Jadi Rasulullah itu pokoknya awam. Makanya ketika beliau ditawari, apakah Muhammad, apakah kamu mau menjadi nabi yang kaya raya dan raja? Mulkan nabi ya. Rasulullah menjawab, enggak, saya ya Allah kalau boleh saya cukup menjadi nabi yang awam saja. Nah, abdan nabi ya. Jadi nabi tapi orang biasa. Nah, ummi itu salah satu idiomatik dari keawaman itu menurut saya. Cuman selama ini diterjemahkan secara harafiah, buta huruf.
Kalau dia buta huruf berarti waktu itu transaksi dagangnya beliau di daerah Syria itu tanpa tulisan, berarti lewat cangkem. Soalnya memang itu mungkin juga sih transaksi lewat cangkem ya maksudku. Jadi saya punya anak asuh namanya Yatin. Ini Sabrang tahu. Jadi Mbak Yunya Yatin itu yang dulu gendongin Sabrang waktu kecil. Nah Mbak Wiwi itu punya adik namanya Yatin. Yatin itu kalau di sekolah bodoh sekali. Suruh ngitung 2 tambah 4 itu udah nggak bisa jawab. Tapi kalau dia disuruh beli apa-apa pinter banget. Jadi berapa rupiah susu Epiro itu ngerti dia. Jadi begitu praktek dia pinter. Begitu sekolah teori dia bodoh. Nah jadi pinter sama bodoh itu sebenarnya tidak jelas. Jadi kalaupun Rasulullah buta huruf itu tidak berarti dia lantas bodoh. Juga ketika Rasulullah didatangi oleh Jibril, ya Muhammad Iqra, bacalah, itu kan untungnya Muhammad kan bukan orang Jawa asli yang 100%. Kalau dia orang Sunda lebih gawat lagi. Saya tidak bisa logat Sunda, tapi saya coba jawakan. Kalau misalnya Nabi Muhammad wong Jawa, sampean niku ngakarpe ya apa? Ngongkon maca di buku nih, kan gitu. Gak nggo buku ngongkon maca. Oh jelas aku buta huruf tuh, ngongkon maca sampean ku ya apa? Gak mungkin sampean dengan Gusti Allah kan gitu kan, gak mungkin. Gusti Allah ngongkon mesti bener. Wong saya disuruh baca itu mana bukunya, saya juga tidak bisa baca kan gitu kan Mas. Itu kan mengasihkan Iqra tok itu Mas, itu jadi buku sangat besar, kan asik sekali itu. Iqra itu tok loh. Di situ sampai kepada kauniyah, qauliyah, sampai pada ayat alam semesta, ayat manusia, ayat tekstual, sampai pada yang disebut membaca itu adalah meneliti, menganalisis, mendata, menyimpulkan, menarik garis, jarak pandang, sudut pandang, sisi pandang, apalagi berapa? Cara pandang, itu Iqra tok Mas. Jadi sebenarnya kalau Quran itu isinya satu kata itu pun saya sudah setuju. Jadi sak buku gede tulisannya petang huruf, alif, qaf, ro, alif nganggo hamzah, Iqra wis cukup wis. Malah lebih efektif itu. Iqra tok wis. Apal kabeh to. Dadi nek sembayang tarawih cepet. Rabbana min bismillahirrahmanirrahim. Iqra Allahu akbar. Itu Mas ya. Jadi tidak usah digelisahkan, tidak apa-apalah itu ngomong tidak terjawab sampai seumur hidup tidak ada masalah. Tidak masalah. Loh, tidak ada kewajiban untuk tahu sampai tidak bisa jawab itu tidak dosa juga. Yang penting Anda mencari jawaban terus bahwa sampai meninggal engkau tidak bisa menjawab, tidak ada masalah. Banyak orang yang malu karena sesuatu yang seharusnya tidak usah merasa mau. Misalnya nyanyi jelek, tidak apa-apa. Nyanyi jelek itu tidak apa-apa. Cuma lebih baik jangan nyanyi. Tidak apa-apa, tidak dosa, tidak apa. Gitu Mas. Jadi tidak apa-apa lah. Misalnya Rasulullah ditanya, masa Rasulullah tidak tahu diri? Narsis. Loh narsis dia? Lah dia masa syahadat nyebut dirinya sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masa tidak malu dia? Terus tanya Cak Nun, apa benar Rasulullah syahadatnya menyebut namanya sendiri? Kan itu namanya ujub, itu namanya riya. Marah saya. Memang Rasulullah memang menyebut dirinya sendiri, kata apa Pak? Jujur. Mohon aku. Memang mau apa kamu? Kamu itu mbok bayangkan repotnya jadi Muhammad. Repot itu. Jadi misalnya sekarang ini masih ada nabi, jatahnya masih ada. Terus Allah cuot dari langit. Cerot ya. Cahaya. Terus Anda tidak bisa baca, saya yang bisa baca. Ajaran Allah menyuruh saya untuk mengajari Anda. Ayo ucapkan, ini berdasarkan cahaya tadi. Asyhadu alla ilaha illallah, semua asyhadu alla illallah, wa asyhadu anna ainun najib Rasulullah. Itu kan berat dong Mas saya Mas. Malu dong Mas saya Mas. Ya toh Mas.
Pasti Anda juga, mosok Tuhan nyuruh gitu. Dan bukan hanya Anda yang ragu, saya pun ragu. Iya kalau Tuhan benar, siapa tahu setan, kan gitu. Jadi berat jadi Muhammad itu. Emang Anda sekarang tinggal menerima, oh Muhammad itu nabi, udah diakuin orang seluruh dunia, beres. Cuman Muhammad sendiri waktu dia dinabikan, emang percaya? Tenan nih. Kan gitu mas, berat. Maka kamu jangan sinis sama dia, jangan sinis dong, kasihan dong sama dia. Berat itu jadi nabi, disuruh nyebut namanya sendiri. Kan kalau Rasulullah SAW nyebut jenenge dhewe toh, ndoting awake dhewe. Kok nek kliru ngene, wa sallallahu Muhammad Rasulullah. Betul enggak mas? Itu repot jadi Muhammad. Anda harus bersimpati sama dia dong. Malah kamu sini sih, malah apa ya Rasulullah kalau syahadat menyebut namanya sendiri. Nesu aku iya kata apa kon ngono aku gak terima tak ngono aku. Jadi Anda itu nggak usah usil-usil kok, wis terima ngono lho, wis babar wis ngono kok repot sih. Diterima wis syahadat dikon apa ae gelem nek karo Gusti Allah. Wis cuman itu tok kok, mintanya cuman itu kok. Wong kamu tidur sehari 20 jam ya boleh. Gitu loh, sholatnya dijamak dari siji. Itu maksudnya ya. Tentu saja saya tidak ngomong syar'i, saya ini ngomong budaya, sehingga yang penting Anda terurai, pikirannya bebas, adrenalin Anda tumbuh, keringat Anda mengucur, sehingga semua akan sehat, sel-sel Anda menguat, badan Anda besok semakin sehat, pikiranmu cerdas, kepada istri kamu makin sayang, kepada anak-anak kamu makin bisa mendidik, kan begitu. Itu yang nomor satu. Bukan saya takut-takuti begini-begini, enggak, yang bebas, yang penting kamu dekat hatimu sama Allah, dekat tiap hari. Bahasa Jawa enggak masalah, bahasa Sunda enggak masalah, kamu ngaku kafir lebih baik, biar seneng dada. Kan mending ngaku kafir daripada ngaku muslim. Betul enggak mas? Bagus mana ngaku jelek dan ngaku baik? Jadi kan bagus tak Dadang? Itu Dadang sedang menyamar, dia ngomong kalau dia sangat muslim. Tapi jangan bilang-bilang, dan tidak usah tanya sama dia. Itu dia dalam rangka menutupi dirinya. Itu loh, dia orang yang penting di Sundaland dulu. Dan kalau di Maya tidak masalah, orang bilang saya kafir tidak masalah. Wong dia kafir atau tidak kafir itu sama sekali tidak disebabkan oleh pengakuannya toh, tapi oleh perilakunya, betul enggak? Mana ada Nabi mengatakan aku orang baik? Sebut Nabi siapa? Sebut satu Nabi, satu Rasul yang bilang dirinya orang baik. Semua ngaku aku orang zalim, betul enggak? Zalim itu sejelek-jeleknya orang, betul enggak? Dan semua Nabi mengatakan ini kuntu minadz zalimin, Rabbana dzalamna anfusana. Jadi Dadang ini seandainya masih ada Nabi, dia juga agak ke Nabi-Nabian. Cuman kelengkapannya tidak cukup gitu kan. Ya teman sekalian, sudah jam 3. Sudah saya jawab semua tadi ya. Satu lagi apa? Oh nang ninggung, gini mas, itu namanya ijtihad, itu namanya ibadah muamalah. Jadi kalau ibadah mahdoh itu dari atas ke bawah, dari Allah ke kita. Kalau nang ninggung itu salah satu bentuk orang mencari Allah dengan estetikanya sendiri. Ada yang nang ninggung, ada yang ada bilain, Arab tanpa ain berarti Rob. Ahmad bilamim, Ahmad dikurangi mim, Ahad. Itu cara orang cari Allah. Nggak apa-apa, asal jangan dianggap ibadah makhluk.
mau nang nengguk, mau duk teng, mau gluk main nggak masalah. Pasrah tidak pasrah itu tergantung peristiwanya di dalam jiwa kamu. Nggak apa-apa ada orang yang wiritannya. Jadi kalau di Sulawesi Selatan dulu, sekarang Sulawesi Barat itu kalau ada perahu layar kena angin badai, nelayannya teriak lapeo, lapeo, terus anginnya menyingkir, badainya menyingkir. Karena kata lapeo ini dihidupi oleh orang yang punya nama lapeo itu dengan torikoh-torikoh dan penderitaan hidup yang luar biasa, sehingga kata lapeo itu mendapatkan muatan gelombang yang luar biasa yang bisa mengalahkan badai. Kalau dia sebut Allah, Allah belum tentu menyingkir. Lu apa lapeo menang melawan Allah? Ya enggak. Karena kata Allah ini tidak pernah punya riwayat sama siapa-siapa. Kalau lapeo itu punya riwayat sama dia. Ada anak kecil kalau main-main di sumur, hapsi, bluk, naik lagi. Jadi kayak ada karetnya, hapsi, bluk, naik lagi. Datang seorang ulama dari Majelis Ulama cabang mana gitu. Apa itu hapsi? Wiritan apa itu? Allah, wiritan itu Allah ya. Anak-anak, ayo mulai Allah. Ayo mulai sekarang Allah. Terus Allah, loh, gak balik. Loh, apakah Allah kalah sama hapsi? Enggak. Ini soal fisika, ini soal gelombang, ini soal software, ini soal JavaScript. Ya toh? Ini soal yes, prosesor apa sakaremu lah. Pokoknya ini memang begitu anunya, kimianya itu begitu itu, fisikanya begitu itu. Jadi ono polisi, ono arek demonstrasi, dikejar polisi, ditangkepin, satu yang selamat karena dia teriak Ainun Najib, Ainun Najib, selamat dia, nggak tertangkap. Bukan apa-apa, wong polisi arek Jombang. Tapi terkenal di Makassar, kalau sudah ketemu polisi dikejar itu sebut Ainun Najib. Rumah sana sing sakti jenengan enggak, pas polisi yang ngejar itu pas anak Jombang. Berarti enggak jadi ditangkap itu, jadi jangan diserem-serem kan aku deh aku tunggu Jarno aja di mitos-mitos nondek kono. Itu aku buyang-buyang. Tapi beneran itu ada anak Mandar, Ainun Najib, selamat deh. Dipikir kayak lapeo, enggak, lapeo beneran dari kalau Ainun Najib, bang polisi nerek Jombang. Jangan dipikir saya bangga, saya tidak punya kehebatan dan saya sangat sanggup merendah-rendahkan diri saya. Jangankan merendahkan diri saya, meniadakan diriku pun aku siap, karena yang sejati ada hanya Allah. Kan begitu. Ngono ora dadi wong iki babak, dielek-elek ya bak. Ngono, anjane elek kate lha apa kon. Kok untumu merangos, anjane merangos kate apa? Repot. Dadi wong iki pokoke ngono lek mburok ya. Kasruk. Ra duwe duit. Ra apa-apa. Golek. Nanti tidak dapat, tidak apa-apa, cari lagi. Gitu tuh terus pokoknya gak putus asa. Tangguh, gitu loh dek, jadi orang itu. Dan kalau punya utang cukup difikirkan sampai jam 10 malam. Jam 10 sampai jam 6 pagi jangan mikir apa-apa kecuali Allah. Lah kan gendeng tak jam 2 bengi utangku. Ya mana juga ada rezeki jam 2 malam. Jadi manage hati kamu, persatuan waktu dan persatuan ruang, kan begitu. Mengerti nggak di setiap tempat mikirin utang. Dia utang sembahyang mikir utang, Allah utang. Sampai Allah liman ha utang. Tapi disisihkan, makanya Allah itu kan telingamu, jarimu di sini tak. Kamu bilang sama dunia, sebentar ya dunia, aku menghadap Allahku dan engkau di belakangku saja. Allahu Akbar. Dunia sudah kesini baru kita akbar sama Allah. Udah nggak ada siapa di sini. Di sini hanya ada Allah, dunia di belakang.
Ojo digawa-gawa nang ndi itu digawa. Kowe pas karo bojomu turu kon mikir utang gak sida ngaceng kon. Ngaku. Bener gak? Bagi orang yang pikirannya bener, yang hatinya bener, gak ada impoten. Ingat-ingat itu. Kalau kamu ada gejala impoten berarti ada yang gak bener dengan hati dan pikiranmu. Sehatkan hatimu, pikiranmu, pulang dari ma'iyahan fresh, set. Yuk berdiri semua sekarang.